Ini alat yang bakal mencocokkan RNA si virus yang sudah terinstal di alat dengan RNA yang ada di sampel. Hai, selamat datang kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. Nah, video kali ini itu kita akan melakukan diskusi sederhana, diskusi singkat gitu. Tapi materi yang akan kita bahas masih tentang corona atau yang sekarang kita sebutnya sebagai COVID-19. Nah, melihat judulnya mungkin kalian sudah mengerti, akan membahas seputar rapid test, swab test, dan PCR. Tapi sebelumnya mungkin banyak juga yang bertanya, kenapa hasil yang dinyatakan positif akhir-akhir ini melonjak drastis? Padahal sebelumnya sudah sempat dinyatakan menurun. Pemerintah bahkan sudah mengumumkan ada 5.000 lebih pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Dan tiap harinya itu terdapat peningkatan 300 sampai 400 orang. Kenapa bisa itu terjadi? Kalau ini perspektif pribadi ya. Kenapa sampai seperti itu? Mungkin kalau saya sih ada dua alternatif ya Kak. Yang pertama, memang orang-orang yang terjangkit virus ini semakin banyak, mengingat mobilitas kita di Indonesia itu semakin tidak terkontrol. Dan yang kedua adalah efektivitas pengujian, mengingat Indonesia ini sudah menyiapkan beberapa jenis teknik pengujian untuk virus COVID-19. Tes apa saja yang sudah disediakan oleh pemerintah sampai saat ini? Kalau kita baca berbagai artikel yang disediakan oleh pemerintah itu sudah 3 macam. Yang pertama yang menuai sangat banyak kontroversi ada Rapid test. Oke, rapid test. Dan yang kedua yang sejak awal digunakan adalah PCR. Terus yang terakhir ada TCM. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar beberapa dari alat tes tadi, tapi apakah kalian sudah tahu bagaimana pengujian dari alat-alat tersebut, bagaimana pengambilan sampel, dan bagaimana keakuratan dari alat-alat tes tersebut? Saya di sini akan mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Jadi untuk yang pertama mungkin kita mau tahu, yang paling sering kita dengar itu swab test. Jadi swab test itu merujuk ke teknik pengambilan sampelnya. Jadi kalau kita ingin mengambil sampel lendir dari organ-organ pernafasan seperti hidung dan kerongkongan, jadi kita pakai teknik swab. Berarti swab ini bukan alat tes, dia perangkat pendukung, bisa dikatakan seperti itu. Baiklah, setelah tahu swab itu apa, sekarang kita akan masuk ke teknik pengujian, yaitu rapid test. Untuk yang pertama, rapid test itu apa? Rapid test ini sebenarnya merujuk ke pengujian yang membutuhkan waktu yang sangat singkat. Jadi cepat hasilnya bisa diketahui. Terus untuk jenis rapid test yang digunakan untuk COVID-19 itu yang bagaimana? Untuk pengujian COVID-19, rapid test itu ada 2 macam. Ada yang menguji antigen, ada yang menguji keberadaan antibodi. Nah, yang kita gunakan di Indonesia itu yang bagaimana? Yang digunakan di Indonesia itu yang antibodi, yang menguji keberadaan antibodi. Terus bedanya apa antara yang keduanya itu? Untuk membedakan keduanya, kita sepertinya harus bahas lebih detail dulu. Jadi bahas satu-satu ya. Yang untuk pengujian antigen dulu nih. Apa perbedaan mendasar dari kedua kit ini? Untuk rapid test yang menguji antigen, berarti kita akan menguji keberadaan virusnya langsung. Sampel yang diambil adalah sampel cairan, bisa dari hidung, bisa dari lendir di tenggorokan. Nah, nanti kalau setelah diuji lendir ini menggunakan rapid test menghasilkan uji positif, berarti di dalam sampel lendir tersebut mengandung virus COVID-19. Nah, sementara yang digunakan di Indonesia tadi masih ingat kita menggunakan rapid test yang antibody. Nah, kalau antibody berarti yang digunakan adalah sampel darah. Kenapa demikian? Karena kita akan menguji keberadaan antibodi. Jadi ketika virus masuk ke dalam tubuh, antibodi akan terbentuk. Nanti antibodi ini yang melawan si virus. Saat sudah terbentuk antibodi untuk melawan virus ini, maka akan menunjukkan hasil positif pada rapid test
jenis antibodi. Artinya jika antibodi orang tersebut tidak terbentuk, dinyatakan hasilnya negatif. Ya, benar sekali, dan ini yang berbahaya untuk jenis pengujian rapid test antibodi. Karena orang yang diuji negatif belum tentu negatif. Kenapa demikian? Karena misalnya nih ada carrier, ada orang yang sudah terjangkit virusnya, jadi virusnya itu sudah ada di dalam tubuhnya, tapi tubuhnya belum membentuk antibodi. Jadi di darahnya itu belum terdeteksi adanya antibodi untuk melawan si virus. Jadi hasilnya negatif, padahal sebenarnya dia sudah membawa si virus COVID-19. Jadi bisa dikatakan untuk rapid test menggunakan antibodi ini, dia untuk keakuratannya rendah. Ya. Meskipun mungkin waktunya cepat. Iya, waktu pengujiannya. Ya seperti itulah. Jadi kita di Indonesia rapid test yang digunakan sebelum ini jenisnya antibody. Oke, kita mendapatkan hasil 10 menit tapi keakuratan yang masih sangat rendah. Bahkan dengan uji positif dari rapid test ini akan dilanjutkan lagi dengan pengujian di PCR. Nah, PCR sendiri itu apa? PCR ini mungkin ini teknik pengujian yang lebih kompleks. Jadi sebenarnya saya bingung untuk menjelaskan secara sederhana seperti apa. Jadi PCR itu singkatan dari polymerase chain reaction. Ini alat yang bakal mencocokkan RNA si virus yang sudah terinstal di alat dengan RNA yang ada di sampel. Terus bedanya dengan rapid test tadi bagaimana? Kalau ditanya tentang bedanya, tentu ini banyak bedanya ya, beda banget. Jadi kita mungkin bedakan dari segi waktu dulu ya Kak. Jadi kalau misalnya di rapid test kita bakal tahu hasilnya dalam 10 menit, bisa tahu hasilnya dalam 10 menit. Tapi kalau untuk PCR kita mungkin butuh sekitar 1 hari. Kenapa begitu? Karena memang pengujian dengan PCR ini rumit, sangat rumit yang terjadi di alat. Dan perbedaan yang kedua adalah cara pengambilan sampelnya. Yang pertama, untuk rapid test yang digunakan di Indonesia kan kita pakai sampel darah untuk yang antibody. Terus sementara untuk PCR kita gunakan swab test atau pengambilan sampel dari lendir yang berasal dari hidung dan tenggorokan. Terus yang ketiga adalah cara kerjanya. Kalau tadi di rapid test yang mendeteksi antibodi sudah terbentuk atau tidak, sementara PCR memang fokus ke virusnya, identifikasi virusnya. Cara kerja alatnya, persiapan sampel saja ini sebenarnya susah sekali karena kita harus mengekstrak DNA sampai ke RNA virus yang ada di sampel. Jadi persiapan sampel itu udah banyak sekali. Terus nanti kalau misalnya sudah ditemukan si RNA virus yang ada di sampel, nanti dicocokkan dengan yang ada yang sudah diinstal di alat. Jadi nanti kalau memang sudah sesuai, berarti bisa dinyatakan bahwa sampel yang diuji itu positif terdapat COVID-19. Berarti bisa dikatakan untuk tes PCR ini dia waktunya agak lama mungkin, tapi keakuratannya dia tinggi. Tepat sekali. Jadi memang dari sejak awal kita mengumumkan adanya pasien positif corona di Indonesia, zero case kita, pengujiannya itu sudah menggunakan PCR. Sayangnya alat ini sangat terbatas. Jadi bukan Indonesia tidak punya alat ya, tapi sangat terbatas. Bersyukurnya kita karena pada tanggal 4 April kemarin, alat yang berbasis PCR ini sudah tiba di Indonesia. Jadi ada 20 alat, detailnya ada 2 unit magnet pure dan ada 18 unit light cycle detector. Dan semuanya sudah siap didistribusikan ke seluruh Indonesia dan sudah dalam tahap instalasi. Jadi mungkin juga itu yang menyebabkan si data hasil positif kita itu semakin melonjak tiap harinya. Jadi jangan kaget jika kita mendapatkan data-data yang melonjak drastis. Nah, ini dia sih positif negatifnya dari pertambahan alat tadi. Nah, untuk PCR ini sudah selesai dibahas ya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa Sesi komen. Mungkin bisa jika ada pertanyaan lanjutan bisa di sesi komen. Terus tadi ada satu lagi alatnya yaitu TCM. Nah, TCM ini sebenarnya alat untuk menguji tuberkulosis. Jadi dia digunakan untuk menguji positif TBC.
Terus kenapa bisa alat buat TBC dijadikan alat buat tes COVID-19? Basisnya seperti ini, dia sama-sama pengujian untuk virus, dan virus ini semuanya menyerang sistem pernafasan, hidung sampai ke paru-paru. Hanya saja untuk pengujian virus kan identiknya virus itu beda antara si TBC dengan COVID-19. Jadi kita menggunakan ada namanya Cattrick. Jadi mungkin kayak printer gitu. Jadi Lebih sederhananya mungkin biar lebih gampang dimengerti, gampang dibayangkan ya. Umpamakan saja dengan printer yang di rumah. Jadi kalau misalnya kalian mau mengidentifikasi adanya virus TBC, berarti kalian pasang Cattrick yang untuk identifikasi TBC. Tapi kalau pakai untuk uji COVID ya pasang Cattrick untuk COVID. Tapi sayangnya di Indonesia Cattrick yang untuk COVID sementara dipesan, sudah nunggu. Tadi untuk alatnya sudah, berarti untuk keakuratannya. Untuk keakuratannya alat ini juga cukup bagus, mungkin karena sampel yang digunakan juga berasal dari dahak, dari hidung dan dari tenggorokan. Jadi benar-benar kita bisa mengetahui keberadaan si virus karena dia bersarang di cairan pernafasan kita. Terus waktu pengujiannya bagaimana? Waktu pengujian sekitar 2 jam sudah bisa diketahui hasilnya. Dan yang lebih menguntungkan lagi, alat ini sebenarnya sudah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlahnya ada sekitar 132 alat yang bisa digunakan. Jadi sisa itu seluruh Indonesia? Iya, jadi sisa menyediakan Cattrick-nya saja. Berarti bakalan lebih gampang lagi. Berarti kesimpulannya, ini alat TCM ini bakalan lebih baik dibandingkan rapid test. Ya, benar sekali. Dan yang ingin saya tambahkan, hampir seluruh teknik pengujian yang menggunakan sampel dahak itu bisa dikatakan akurat karena dia mendeteksi secara langsung keberadaan virus. Beda dengan rapid test yang di darah. Dari penjelasan kita tadi, kita udah tahu alat yang digunakan untuk menguji positif tidaknya seseorang dengan virus COVID-19 ini tuh sudah banyak ya. Bahkan pemerintah sudah mendatangkan lagi dan lagi. Nah, konsekuensi dari banyaknya alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah melonjaknya angka pasien yang dinyatakan positif COVID-19 karena mungkin sebelumnya kita tidak sempat menguji orang ini, tapi dengan adanya tambahan alat, maka kita punya kesempatan menguji. Tapi hal ini mungkin lebih baik dibandingkan kita tidak mengetahui sama sekali seseorang itu apakah dia terkena positif COVID-19 atau tidak. Ya. Dan yang paling parah jika dia berkeliaran bebas, ditakutkan kan yang OTG atau orang tanpa gejala. Mungkin itu yang bisa kami informasikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tambahan mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Bisa juga di Instagram kami @nusaedu. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Untuk kalian, klik subscribe dan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian untuk kami. Dan share jika kalian merasa video kami bermanfaat. Serta jangan lupa klik like kalau kamu suka video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.